Jadi biasanya kita ini lambat laun terkesan agak lupa, padahal sebenarnya yang terjadi di Gaza ini masih terus terjadi. Setiap hari selalu ada MCI, MCI, MCI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, relawan Mercy yang ada di Jalur Gaza. Bersama saya Fikrofil Haq dan sudah bersama saya Dr. Maya. Nanti mungkin Dr. Maya akan memperkenalkan diri lebih dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eka Maya Sofairawati, panggilannya Dr. Maya. Saya dokter spesialis penyakit dalam dan saya berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Alhamdulillah diberikan amanah untuk bertugas sebagai relawan Mercy EMT Angkatan Kelima bersama rekan-rekan dokter spesialis yang lain. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu nih Dokter Maya sendiri sampai di Jalur Gaza ini pada kapan? Ya, alhamdulillah kita sampai di Jordan itu tanggal 29 Juli ya. Kemudian kita menunggu proses untuk entry Gaza yang sebenarnya dijadwalkan tanggal 6 Agustus 2024, tapi kemudian perjalanan kami di-cancel karena alasan keamanan di jalur yang kita lalui, sehingga kita baru nyampe di Gaza Selatan itu pada tanggal 7 Agustus 2024. Berarti tanggal 7 Agustus itu baru berhasil masuk ke Jalur Gaza, dan itu perjalanan kedua kalinya sebenarnya kan? Iya. Dan kalau tidak salah tanggal 9 Agustusnya Dokter Maya serta rombongan dokter spesialis lainnya menuju ke Rumah Sakit Indonesia, betul? Iya, betul. Jadi memang target awal kami adalah menuju Gaza Utara. Seperti diketahui bahwa Gaza Utara ini di sini ada Rumah Sakit Indonesia yang dibangun sejak 10 tahun yang lalu ya, oleh rakyat Indonesia tentunya lewat Mercy. Dan kondisi yang kami dengar waktu itu di Gaza Utara ini untuk Rumah Sakit Indonesia juga sempat lumpuh karena penyerangan. Betul. Sehingga dan pada waktu kita datang itu mungkin baru beroperasi sekitar 4 minggu baru beroperasi rumah sakit ini. Jadi diharapkan karena kita membawa juga nama Indonesia dan sedangkan di Gaza Selatan juga sudah cukup banyak bantuan dari NGO internasional yang lain, diharapkan benar-benar kita memang sasarannya adalah di Gaza Utara ini. Betul. Dan alhamdulillah sesudah nyampe di Gaza Selatan pada tanggal 7 Agustus tersebut, kita berkesempatan untuk ikut konvoi dari UN lewat WHO tentunya menuju Gaza Utara pada tanggal 9. Jadi tidak terlalu menunggu lama, 2 hari saja menunggu di Gaza Selatan, kemudian kita menuju Gaza Utara tanggal 9 Agustus dan kita langsung nyampai di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Selatan ini dan melakukan tugas pelayanan. Alhamdulillah ya. Mungkin boleh sedikit kesan aja sih dok. Kesan pertama kali sampai di Rumah Sakit Indonesia yang tentunya sudah dinanti-nantikan ya. Karena tentunya pasti Dokter Maya juga sudah melewati tes seleksi untuk berhasil untuk menjadi dokter yang ditugaskan di Jalur Gaza. Sebenarnya kesan untuk pertama kali datang di Gaza Utara, terutama melihat Rumah Sakit Indonesia itu sendiri. Ya, terus terang ya memang kita sudah dapat prolog ya. Prolog artinya bahwa diceritakan bahwa kondisinya di Gaza Utara seperti apa, di Gaza Selatan seperti apa, di Gaza pada umumnya seperti apa, dan memang kita sudah menyiapkan mental artinya mau dalam kondisi apapun kita luruskan kembali niat kita bahwa kita di sini untuk membantu rakyat Palestina sebisa mungkin sesuai dengan keilmuan kita gitu. Tentunya kesan tersebut kesan-kesan di Gaza ini, terutama di Gaza Utara, ya kalau situasinya sih memang ada beberapa warning sebelum kita datang bahwa nanti akan ada beberapa situasi yang mengharuskan kita mempunyai kesiapan fisik dan mental yang cukup gitu, dan kita disiapkan dalam kondisi keamanan yang apapun. Betul. Tapi sejauh ini mungkin kalau bayangan tentang Rumah Sakit Indonesia ya, Mas Fikri ya. Jadi memang
memang kondisi fisiknya sudah jauh berbeda dengan ketika rumah sakit ini fully operated ya. Ketika sudah beroperasi 100% sebelum perang sama waktu kondisi perang. Dan kalau dilihat dari bangunan di sekitarnya dan rumah sakit yang terdekat lain di Gaza Utara, rumah sakit Indonesia ini secara fisik lumayan masih bagus meskipun dalamnya kayak fasilitasnya banyak yang dihancurkan. Banyak yang Tapi rusak ya. ya betul. Tapi begitu kita melihat kesigapan tenaga medisnya juga yang orang-orang Gaza sendiri, kemudian untuk pelayanannya kita benar-benar merasa takjub ya. Dalam waktu singkat mereka berbenah dan kemudian siap beroperasi kembali. Semangat mereka itu sangat benar-benar Betul. menggambarkan perjuangan. Benar-benar perjuangan ketika ketika mereka tidak hanya dihancurkan secara fisik ya bangunan, betul, tapi juga mental mereka, betapa mereka kehilangan banyak orang yang itu keluarga mereka, keluarga terdekat, kemudian relasi mereka, kemudian bahkan teman-teman mereka, tapi kemudian mereka segera bangkit lagi karena mereka tahu bahwa semuanya hidup harus berjalan lagi dan mereka harus sigap membantu yang lainnya. Betul ya, cukup sedih ya memang melihat bagaimana situasi mereka, tapi kita juga terkadang semangat melihat mereka bahwa mereka pantang menyerah walaupun berkali-kali dihancurkan karena memang perang ini bukan perang pertama kali. Ya. Beberapa kali sudah pada 2021, 2014, tapi kali 2009 ini 2009 juga. Tapi kali ini perang adalah perang yang terbesar memang, terlama juga, udah terpaling hancur dan paling kerusakannya paling parah ya, daripada sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke poin selanjutnya. Berarti Dokter Maya ini bertugas di Rumah Sakit Indonesia ya. Dan kalau boleh tahu, Dokter Maya ini bertugasnya di ruangan apa sih, Dok, di Rumah Sakit Indonesia? Oke, jadi di Rumah Sakit Indonesia ini sebenarnya basicnya adalah rumah sakit trauma. Jadi menangani pasien-pasien trauma. Sementara bidang saya adalah penyakit dalam, dan alhamdulillah sih di rumah sakit ini juga melayani begitu banyak pasien penyakit dalam. Seperti kita tahu, Mas Fikri, bahwa orang sakit ini di sini tidak bisa pilih-pilih, oh ini sakit karena bom, oh ini sakit karena tertimpa rubble atau reruntuhan, tidak. Tapi ada juga sakit-sakit kronis yang perlu ditangani, dan itu adalah bidangnya penyakit dalam. Di rumah sakit ini dilayani untuk bidang penyakit dalam ada ruang perawatan. Ruang perawatan itu ada ruang perawatan laki-laki, ruang perawatan perempuan. Di sini tidak ada ruangan perawatan anak, tidak ada. Karena memang untuk perawatan anak yang ada pediatrinya, ada dokter anaknya, itu dikhususkan di rumah sakit lain. Jadi ada rumah sakit seperti ibu dan anak. Kemudian selain ruangan perawatan untuk dewasa laki-laki dan perempuan, di sini juga ada poliklinik atau kita bilangnya OPD. Jadi di OPD ini ada poli penyakit dalam yang khusus endokrin. Khusus endokrin itu seperti penyakit diabetes, penyakit tiroid, penyakit kelainan hormon yang lain. Kemudian ada juga poli ginjal, polinefrologi, itu sama yang terkait dengan penyakit ginjal dan penyakit hipertensi. Kemudian juga ada polikardiologi, poli penyakit jantung dan pembuluh darah, serta poli gastro. Jadi poli gastro itu poli yang terkait dengan saluran pencernaan dan sakit liver. Iya, berarti artinya lumayan cukup banyak sebenarnya ruangan-ruangan yang atau dan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Indonesia itu sendiri ya. Iya. Iya. Kalau boleh tahu nih, Dokter Maya berarti sudah berapa lama sih bertugas di Rumah Sakit Indonesia itu sendiri? Ya, ini adalah kali pertama saya bertugas ya, Mas Fikri ya. Jadi kalau misalnya dihitung per bertugas tanggal 9 sampai saat ini mungkin sekitar 1 bulan. Satu bulan ya. Dan cukup banyak hal yang bisa dilihat dan cukup dirasakan juga ya untuk pelayanan-pelayanan di Rumah Sakit Indonesia ini. Iya. Untuk Dokter Maya sendiri, berapa pasien per hari kira-kira, Dok, yang ditangani oleh Dokter Maya sendiri? Gitu. Jadi kendalanya di sini adalah kalau misalnya untuk pelayanan ya, kalau penyakit dalam itu adalah kita sering terkendala bahasa. Ya, jadi bahasa natural yang dilakukan oleh masyarakat sini adalah bahasa Arab. Sementara kita mungkin kita
fluent di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Indonesia. Kita nggak bisa fluent itu bahasa Arab. Sementara untuk penyakit dalam itu pelayanannya kita hari-hari tidak bisa langsung tindakan. Jadi untuk mengetahui sakitnya seseorang kita butuh anamnesa yang jelas, dan 80% diagnosis untuk penyakit dalam itu tahunya dari anamnesa, artinya dari apa yang kita tanyakan ke pasien. Pasien langsung bertanya ke pasien Ya, itu sendiri. itu agak-agak pasiennya itu harus bahasa Arab, dan itu yang agak-agak itu faktor-faktor yang agak susah dalam pelayanan hari-hari. Tapi kalau misalnya rata-rata pelayanan harian ya, kalau misalnya di pasien perawatan atau rawat inap penyakit dalam laki-laki dan perempuan bisa sekitar 20-an. Tapi kalau misalnya itu include termasuk poli rawat jalan, bisa sekitar 30 sampai 40 pasien 30 sampai 40 pasien ya, per harinya. Per harinya kalau misalnya ada poli. Lumayan cukup banyak, karena tadi sudah dijelaskan bahwa memang banyak pasien-pasien bukan karena memang akibat perang itu sendiri, karena juga sebelum perang juga mereka juga sudah banyak yang sakit ya. Banyak sakit jantung, paru-paru dan lain sebagainya, diabetes dan lain sebagainya. Tentunya Dokter Maya banyak sekali menangani pasien-pasien, tapi kalau boleh tahu Dok, pasien yang penyakit yang paling parah yang pernah ditangani oleh Dokter Maya itu sendiri apa sih? Kalau kita sebenarnya udah sebelum kita datang ke sini, tentunya kan kita punya bekal juga. Betul. Nah, bekal kita adalah mempelajari penyakit-penyakit menular atau kita bilangnya penyakit-penyakit menular ataupun non-menular. Penyakit non-menular ini kita bilangnya non-communicable disease yang sedang tren terjangkit di sini. Yeah. Dan sebelum kita berangkat memang diberitahukan bahwa ada beberapa kasus meningitis. Jadi radang selaput otak, dan itu bisa menular gitu. Dan kita memang di warning bahwa itu udah mulai berkembang di sini. Selain juga ada kasus polio, tapi polio mungkin jarang di orang dewasa, hanya di anak-anak ya. Karena mempersiapkan hal begitu juga, memang waktu pelayanan di sini juga kita mendapatkan kasus-kasus tersebut gitu. Dan di sini meskipun memang tidak ada dokter penyakit dalam di sini, tapi dokter-dokter lain itu pun semuanya dari awal pun bisa menangani kasus penyakit dalam. Misalnya yang di sini yang cukup banyak adalah dokter ahli jantung. Tapi dokter ahli jantung pun menangani semua kasus penyakit dalam lain. Kemudian ada juga dokter pulmonologis atau dokter ahli paru, itu juga menangani kasus-kasus penyakit dalam, termasuk kasus meningitis ini. Jadi kita setiap hari kita berdiskusi, kemudian untuk kemudian melakukan diagnostik orang dengan gejala suspek curiga meningitis. Kita lakukan diagnostik dengan pemeriksaan cairan cerebrospinalnya, dan kemudian mengarahkan kemana, apakah meningitisnya karena sebab bakteri atau sebab virus gitu. Kemudian diterapi gitu. Tapi alhamdulillah Mas Fikri dengan segala macam keterbatasannya, semangat dokter-dokternya juga luar biasa. Meskipun beberapa dari mereka baru residen, artinya dokter yang sedang menjalani pendidikan gitu. Jadi mereka sambil tetap bekerja dan sesuai dengan keilmuannya masing-masing, dan tidak jarang juga mereka menangani hal-hal yang spesifik seperti kasus meningitis ini. Padahal seharusnya meningitis kan yang menangani juga dokter spesialis saraf, tapi karena nggak ada dokter spesialis saraf, jadi kita semua ikut andil di situ. Dan alhamdulillah sih kasus-kasus meningitis yang kita rawat, alhamdulillah kondisinya membaik. Dan puji syukur juga untuk obat-obat yang kasus-kasus tersebut, alhamdulillah cukup tersedia. Artinya dari donatur-donatur dari seluruh dunia, termasuk juga Mercy Indonesia, ikut memberikan bantuan obat-obat tersebut. Ya, berarti sebelumnya memang sudah di warning bahwa ada kasus meningitis itu, dan akhirnya Dokter Maya pun langsung menangani kasus tersebut ya, atau dapat menangani pasien yang terkena virus atau bakteri meningitis tersebut. Dan ikut memfollow up hingga pasien-pasien tersebut keluar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya juga sempat sering membaca berita dari Al Jazeera atau media-media lokal gitu ya, bahwa banyak juga kasus-kasus polio. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa ya, apa sih sebenarnya kasus polio itu, Dok? Well, kasus polio kebanyakan sih dia
lebih ke menyerangnya ke anak-anak ya, Anak-anak, dan ya. itu otomatis ketika menyerang di anak-anak bisa mengakibatkan kecacatan yang seumur hidup gitu. Dan sebenarnya kasus polio itu udah lama dia tidak ada gitu. Oh, tidak ada. Udah lama nggak ada karena eradikasi atau misalnya kita berusaha untuk memberantas polio itu dengan vaksinasi polio. Dan alhamdulillah dengan bantuan WHO pula vaksinasi polio ini telah mulai disebarkan sejak tanggal 31 Agustus 2024 kemarin. Mulai dari selatan, kemudian juga kita lakukan eradikasi atau pemberantasan dan pencegahan polio itu kita berikan vaksinasi di anak-anak juga sudah diberikan di selatan. Sudah diberikan ya, berarti baik di selatan juga aku juga baca di Gaza Tengah pun ada vaksinasi terhadap anak-anak yang rentan terkena penyakit polio. Karena saya baca itu beritanya selalu banyak polio karena itu tapi mendesak. Sebenarnya bukan hanya kayak polio sama meningitis aja Mas Fikri. Jadi di beberapa kasus ada juga kasus hepatitis. Kasus hepatitis ini hepatitis A ya terutama. Ini disebabkan oleh virus hepatitis A yang dia menyebar atau masuk ke tubuh lewat jalur fekal oral, artinya lewat sesuatu yang dimakan. Seperti kita ketahui kan kadang higien juga nggak bisa 100% bagus, kemudian kualitas air, kualitas makanan kita nggak tahu di sini seperti apa. Ditambah lagi dengan padatnya penduduk yang di Gaza, di Gaza Tengah, di Gaza Selatan itu ada rentan sedikit tanah itu menjadi tenda-tenda pengungsian. Betul. Bahkan dan mereka itu harus tuh sangat rentan dalam untuk pemrosesan makanan atau misalnya air yang dikonsumsi. Dan itu rentan penularannya, belum lagi untuk fasilitas MCK-nya, mandi cuci kayak pembuangan kotorannya yang tidak memadai gitu, itu sangat memungkinkan segala virus yang menyebar lewat fekal oral itu menyebar satu sama lain gitu. Dan itu yang benar-benar harus kita antisipasi ya. Betul. Artinya hepatitis ini juga menjadi fokus utama juga ya untuk para tenaga medis yang ada di Gaza. Betul. Karena lumayan cukup banyak juga warga yang terkena. Kalau tidak salah saya juga membaca di berita itu sampai puluhan ribu orang yang terkena hepatitis ya. Itu untuk periode sebelum kita memang cukup banyak ya. Beberapa bulan sebelum kita datang ke sini. Tapi ketika kita mulai bertugas di Gaza Utara ini hanya ada beberapa kasus, sekitar 2 atau 3 kasus saja. Alhamdulillah tidak sebanyak sebelumnya. Mungkin juga ada perbaikan di fasilitas MCK, mungkin ada perbaikan juga di fasilitas makanan dan fasilitas air gitu. Untuk mencegah penularan hepatitis A tersebut. Alhamdulillah. Iya. Berarti dari semua kasus, 3 kasus itu sebenarnya yang cukup lumayan banyak ditangani lumayan banyak ditangani dan juga cukup membutuhkan penanganan yang serius. Betul. Kalau case yang lain sih mungkin kalau penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit darah tinggi atau penyakit diabetes ya lumayan banyak lah. Maksudnya di mana-mana penyakit tersebut juga cukup banyak penyakit-penyakit non communicable disease, artinya penyakit yang tidak menular gitu kan. Itu juga lumayan banyak. Tapi alhamdulillah beberapa cukup terkontrol dengan baik. Jadi artinya obat-obatan, suplai obat-obatan, termasuk juga insulin buat penderita diabetes juga sudah cukup bagus sekali sih. Dan saya cukup kaget misalnya untuk beberapa kasus yang komplikasinya menyebabkan gagal ginjal, bahkan sebelum perang untuk area yang maksudnya Gaza yang memang luas wilayahnya kecil ini benar-benar teknologi kedokterannya cukup maju, bahkan kayak tindakan kayak transplantasi ginjal itu hal yang biasa di sini dan keberhasilannya cukup bagus gitu dan cukup tinggi keberhasilan untuk transplantasi ginjal tersebut dan maksudnya tidak kesulitan juga mencari donor ginjal karena keluarga banyak dan kebanyakan bersedia malah berebutan untuk memberikan donor ginjalnya pada saudaranya yang membutuhkan gitu. Masya Allah itu benar-benar yang artinya kita di Indonesia sendiri yang kasusnya transplantasinya mungkin angkanya baru kecil gitu, sementara di Gaza yang kecil ini dan bahkan diceritakan juga bahwa proses operasi transplantasi ginjal itu pernah dilakukan di Rumah Sakit Indonesia kita. Oh, pernah dilakukan di Rumah Sakit Indonesia ya? Iya. Dan itu berhasil? Dan itu berhasil dan alhamdulillah saya juga menemui beberapa pasien dengan yang kita follow up pengobatannya, terus kemudian
dia kan harus mengkonsumsi obat seumur hidup ya Mas Fikri ya, obat-obat untuk menekan apa kayak istilahnya reaksi penolakan karena organ orang lain kan gitu kan. Dan ternyata mereka dalam kondisi yang cukup sehat dan cukup bagus gitu. Sudah 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu sebelum perang atau 5 tahun yang lalu dan kondisinya masih stabil sampai sekarang. Alhamdulillah dengan segala sesuatu yang terbatas, ya kebersamaan nilai-nilai kekeluargaannya bahwa di sini mereka semua merasa mereka bersaudara, mau memperjuangkan yang terbaik buat saudaranya, itu luar biasa. Itu luar biasa, itu jadi pesan yang menyentuh sekali ya pasti buat kita, terutama terhadap dokter atau dokter-dokter juga yang bertugas yang langsung menangani pasien-pasien di rumah sakit Indonesia. Ya tadi kalau bicara mengenai obat-obatan itu sendiri tadi sudah sedikit dijelaskan, tapi kalau secara umum sebenarnya bagaimana sih stok obat-obatan ataupun alat-alat medis yang ada di rumah sakit Indonesia, apakah masih membutuhkan atau memang sudah memadai secara umum? Kalau obat-obat di bidang penyakit dalam ya, penyakit dalam atau yang kita menangani penyakit kronis, penyakit menular ataupun penyakit non menular yang termasuk dari dalam non communicable disease, itu sih alhamdulillah pengobatan obat-obat sejauh ini cukup ya. Cuman yang sering sekali bermasalah adalah alat medis habis pakai yang terkait bidang bedah atau surgery. Itu atau termasuk alat-alat penunjangnya, alat-alat penunjang misalnya central venous catheter atau CVC, kemudian double lumen, kemudian chest tube untuk penanganan trauma dada seperti perdarahan rongga dada ataupun hematotoraks ataupun pneumotoraks. Ya, mungkin alat-alat habis pakai yang seperti itu yang sangat dibutuhkan. Kemudian juga yang urgent juga electricity of course ya, maksudnya listrik ya. Tapi teman-teman Mercy kemarin sudah berusaha menambah suplai daya dengan solar panel ya. Diharapkan itu sangat-sangat membantu sekali karena untuk beberapa prosedur seperti operasi, kemudian cuci darah, di sini kita juga ada fasilitas cuci darah untuk pasien gagal ginjal gitu. Itu tidak memiliki daya yang cukup. Jadi misalnya pasien cuci darah harusnya sekali cuci darah itu dilakukan 4 jam atau 5 jam, cuman bisa dilakukan 2 jam dan itu tidak cukup sekali untuk pasien-pasien gagal ginjal gitu. Karena yang bisa dilakukan untuk pasien gagal ginjal selama perang ini hanya cuci darah. Karena transplantasi ginjal belum bisa dilakukan karena memang semua fasilitasnya hancur fasilitasnya rusak dan kondisinya juga masih perang gitu. Jadi yang bisa dilakukan cuma cuci darah, sedangkan alat cuci darah itu tersedianya cuma 1 dan itu tidak bisa maksimal dilakukan. Artinya masih membutuhkan baik tadi alat medis habis pakai ya, ataupun memang terutama pada listrik untuk rumah sakit Indonesia ya. Tapi alhamdulillah seperti yang Dr. Maya sampaikan dan juga beberapa atau kemarin ya, atau lusa kemarin kita juga sudah menambah suplai listrik dengan 30 lembar solar panel yang sudah dipasang dan di rumah sakit Indonesia, dan tentu semoga ini bisa membantu suplai listrik di rumah sakit Indonesia, karena memang ada beberapa keluhan juga dari beberapa dokter spesialis kita ya, ketika mereka melakukan operasi juga sempat listriknya mati ya, ya karena memang ya itu masih sangat sulit sekali. Dan itu kadang dibantu oleh center ya. Tapi kalau misalnya di bidang penyakit dalam ya itu untuk cuci darahnya itu nggak bisa adekuat dan kalau mati nggak bisa dipompa dong alat cuci darahnya gitu. Dan seperti alat bantu napas ya, kalau itu bisa manual gitu. Bisa manual. Tapi kalau misalnya alat cuci darah, kalau misalnya mati listrik, otomatis nggak bisa pompa darahnya, otomatis ya harus stop saat itu juga, dan itu cukup riskan gitu. Cukup sangat riskan ya buat pasien gagal ginjal. Nah, Dokter Maya tadi sudah menjelaskan beberapa penyakit yang diterima dan juga yang sangat membutuhkan pertolongan cepat, dan sudah hampir kurang lebih 1 bulan ya dok ya, sudah 1 bulan di rumah sakit Indonesia. Untuk komunikasi dengan dengan para tim medis lokal, gimana sih penyambutan mereka? Apakah mereka senang gitu dengan adanya tenaga medis dari Indonesia, atau bagaimana, mungkin punya cerita sendiri Dr. Maya? Terima kasih Mas Fikri. Jadi alhamdulillah komunikasi kita dengan tenaga medis lokal cukup baik perawatnya, terus kemudian di sini tenaga
medis lokal. Selain perawat juga ada tenaga kayak tenaga farmasi, kemudian tenaga fisioterapis, kemudian ada tenaga kayak mahasiswa-mahasiswa kedokteran, baik itu mahasiswa kedokteran yang dari tingkat awal ataupun mahasiswa kedokteran lanjutan yang kita bilangnya koas, ataupun juga residen. Artinya residen itu dokter umum yang menjalani pendidikan spesialis. Itu alhamdulillah cukup baik. Demikian juga dengan tenaga spesialisnya gitu. Kita bisa berkomunikasi baik karena kebanyakan dari mereka alhamdulillah juga bisa bahasa Inggris dan itu sangat membantu. Mungkin bagi mereka sebelum kita datang pun mereka bisa secara umum mereka bisa mengerjakan semuanya gitu. Tapi dengan adanya kita itu ada seperti dukungan moral bahwa ternyata ada saudara-saudara mereka yang di luar Gaza itu masih memikirkan mereka, masih peduli sama mereka dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk nyampe sini. Karena Mas Fikri untuk nyampe masuk enter Gaza pun itu benar-benar sungguh membutuhkan effort dan perjuangan yang luar biasa untuk sampai sini. Dan mereka sangat-sangat appreciate itu, dan apalagi mereka tahu bahwa ini namanya rumah sakit Indonesia. Itu sangat-sangat labeling kita. Jadi ketika kita kemana-mana orang tahu, orang akan bertanya, "Are you Indonesia?" gitu. Meskipun orang yang tidak tahu kita, mereka menghubungkan bahwa kita orang Indonesia, terus kita di sini ada rumah sakit Indonesia, itu sesuatu banget. Jadi mereka merasa bahwa supportnya kita untuk mereka bukan main-main gitu. Dan kita udah tahu sendiri nilai sejarah bahwa kita bangsa Indonesia juga ketika kita merdeka kita juga ada dukungan dari bangsa Palestina. Dan alhamdulillah jika meskipun mereka belum merdeka tapi kita tetap ada dukungan untuk mereka, dan diharapkan dukungan tersebut bersifat kontinu gitu. Jadi bukan hanya kita membantu dari bentuk fisik saja, bangunan saja, tapi bantuan-bantuan yang sifatnya lebih ke moral, menunjukkan bahwa kita tetap ada di samping mereka. Itu juga sesuatu yang itu sangat berarti banget. Ya, sangat berarti. Bukan saja dukungan secara langsung ya untuk membantu pasien-pasien, tapi dukungan moral itu sangat penting juga ya, karena memang mereka seperti mereka berjuang tidak sendiri gitu. Bahwa masih ada saudara-saudara kita, saudara-saudara mereka yang di luar, di Indonesia maupun di mana, itu masih mendukung perjuangan. Masih ada kepedulian. Karena untuk tenaga medis sendiri di sini mereka sudah bekerja sekian bulan, terus kemudian dalam kondisi perang, beberapa juga jadi korban perang. Kemudian beberapa juga kehilangan sanak saudaranya, dan bahkan yang mereka bekerja di sini beberapa juga mungkin sampai beberapa bulan kemarin juga tidak ada gaji yang memadai gitu. Artinya kadang mereka juga lelah fisik, kemudian lelah mental gitu, dan disitulah kita ada, disitulah kita sebagai support sistemnya mereka gitu. Jadi kita membantu apa yang kita bisa, apapun yang kita bisa gitu. Jadi tidak istilahnya tidak, misalnya saya sebagai dokter penyakit dalam gitu ya, tidak hanya lingkupnya diperkecil semua bidang penyakit dalam, tapi kalau misalnya ada hal lain yang kita bisa bantu, terutama misalnya ada case-case yang akibat perang itu sendiri dan kemudian membutuhkan begitu banyak bantuan, jika kita bisa membantu apapun yang kita bisa, insya Allah itu pun juga sudah sangat berarti. Sangat berarti dan sangat diperlukan ya. Memang dengan banyaknya jumlah korban dan para pasien tentunya juga masih membutuhkan banyaknya tenaga medis ya. Dan kalau kita bicara membutuhkan sangat tenaga medis, apakah dokter-dokter di Rumah Sakit Indonesia ini sudah cukup atau memang masih membutuhkan dokter-dokter spesialis lain? Kalau menurut pengamatan saya ya, Mas Fikri ya, mungkin yang butuh kontinuitas ya. Jadi bukan hanya kita sekali datang, tapi butuh apalagi selama masa perang ini butuh tim yang kontinu. Dan beberapa yang sangat dibutuhkan itu terutama dokter bedah ya, dokter bedah plastik, terus kemudian
bedah saraf, kemudian anestesi, kemudian dokter ahli emergensi, dokter ahli emergensi yang bagaimanapun tata laksana awal itu sangat-sangat penting gitu ya. Sangat penting. Dia juga menentukan kelanjutannya gitu. Itu sangat urgent dibutuhkan gitu. Karena ketika korban datang tuh langsung masuk ke ruang emergensi itu. Ya, dan itu harus ditentukan apakah dia masuk triase apa, triase hitam, merah, kuning atau hijau, dan karena banyak case, kadang ada mass casualty, mungkin ada beberapa yang ditakutkan miss gitu. Jadi penting juga ada dokter emergensi untuk menangani hal tersebut. Tapi tentunya tidak hanya dokter gitu. Misalnya ada karena kita di sini, tim di sini itu ingin mengerjakan sebanyak mungkin, mumpung kita di sini kan. Sebisa mungkin tentunya kita kerjakan ya. Tentunya sebisa mungkin apa yang kita kerjakan ya. Tentunya hal tersebut juga membutuhkan tenaga pendukung lain, seperti misalnya perawat medis, perawat bedah, atau misalnya perawat anestesi gitu, atau tenaga lain misalnya fisioterapi atau dokter rehabilitasi medis, atau misalnya tenaga yang kompeten untuk menangani protesa. Seperti kita ketahui bahwa pasien-pasien di sini banyak juga yang pasien karena berakibat reruntuhan atau ketika mass casualty incident terjadi, banyak juga pasien yang terkena rubble sehingga mengalami amputasi gitu. Dan itu inginnya sih ada kelanjutannya gitu, pasien-pasien tersebut supaya tidak menimbulkan, ya pastinya mengalami kecacatan, tapi mereka masih bisa beraktivitas dengan baik. Kita tidak meragukan semangat mereka. Apapun yang terjadi sama mereka bisa menerima dengan baik. Tapi melihat hal-hal seperti itu, apa yang kita bisa lakukan lebih, itu apa yang kita bisa berikan lebih, apa yang kita bisa berikan kontribusi supaya kecacatan itu tidak menimbulkan dampak-dampak lain dan mereka masih bisa beraktivitas untuk diri sendiri atau keluarga. Itu pun juga suatu hal yang harus dipikirkan ya, karena tentunya mereka juga harus melanjutkan kehidupan mereka. Betul. Dan tentunya insya Allah walaupun sehancur-hancurnya kota Gaza atau jalur Gaza, pasti nanti insya Allah akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka akan segera membangun kembali fasilitas-fasilitas mereka, rumah-rumah mereka kembali. Karena banyak sekali warga-warga yang sebenarnya di utara ini mengungsi ke tengah maupun atau ke selatan ya. Ketika sudah selesai perang, mungkin mereka akan kembali dan mereka akan melanjutkan kehidupan mereka, bersekolah lagi, karena saat ini sekolah juga terputus, perkuliahan juga terputus, semuanya yang itu juga sangat menjadi fokus juga untuk kita ya. Banyak juga mahasiswa kedokteran yang membutuhkan dan bukan tidak mungkin ya Mas Fikri ya, kedepannya kita bisa istilahnya memfasilitasi tenaga yang mungkin untuk mengajarkan anak-anak ini sesuatu di pengungsian lah. Gitu. Jadi supaya waktu mereka juga nggak habis gitu aja, tapi ada sesuatu yang mereka dapatkan, karena sekolah-sekolah juga belum beroperasi. Belum apa sih, terutama lagi dengan mahasiswa dokter yang membutuhkan guru ataupun pembelajaran selanjutnya. Ya, mungkin terakhir aja dok, mungkin apa sih pesannya terhadap tadi kesan mungkin sudah disampaikan, atau mungkin mau menyampaikan lagi juga boleh. Tapi mungkin apa pesannya sih untuk masyarakat dunia, atau lebih khusus adalah masyarakat Indonesia itu sendiri mengenai tentang perang itu sendiri? Jadi biasanya kita ini lambat laun terkesan agak lupa, padahal sebenarnya yang terjadi di Gaza ini masih terus terjadi. Setiap hari selalu ada MCI. Bukan berarti terus kita fokus pada saat terjadi MCI dengan korban yang besar aja, kemudian oh ya udah ini terakhir gitu. Padahal tiap hari ada, dan PR untuk membangun Gaza ini, ketika kita harapkan nanti mulai membangun lagi ketika ada kayak gencatan senjata atau ceasefire, itu benar-benar membutuhkan bantuan juga dari banyak pihak. Dan diharapkan bantuan itu adalah bantuan yang kontinu, apapun itu bentuknya, baik rehabilitasi fisik, rehabilitasi mental. Fisik itu bukan hanya fisik badani ya, tapi juga fisik bangunan ataupun infrastrukturnya mereka dan lain-lainnya. Diharapkan
kita tetap mengingat bahwa saudara-saudara di Gaza ini tetap membutuhkan bantuan kita. Selama perang itu masih terjadi, selama itu juga mereka masih membutuhkan bantuan sebenarnya, Dok, ya. Baik ya seperti yang tadi, apapun bentuk bantuannya, dukungan maupun materi dan lain sebagainya, itu semoga kita masih bisa continue atau masih tetap istiqomah ya untuk memberikan bantuan sedikit ataupun semampunya untuk teman-teman sendiri terhadap bangsa Palestina yang memang sampai saat ini juga masih dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Perang masih terus berlanjut. Hari ini sudah lebih dari 330 hari, bayangkan bulan Oktober yang akan datang itu sudah genap setahun. Bayangkan teman-teman, 1 tahun mereka dibombardir dengan jumlah korban kalau tidak salah lebih dari 40.000 jiwa yang syahid. Belum lagi banyak warga, lebih dari 10.000 yang mereka masih di bawah reruntuhan yang memang tidak bisa dievakuasi karena kondisi yang masih mencekam maupun mereka tidak memiliki alat-alat berat yang cukup untuk mengevakuasi korban-korban. Belum lagi ditambah dengan banyaknya korban yang mengalami luka-luka, puluhan ribu yang mengalami luka-luka. Dan semoga saja seperti yang disampaikan Dr. Maya tadi, kita bisa beristiqomah atau continue untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Jalur Gaza. Terima kasih banyak Dr. Maya. Terima kasih, semoga Mas Fikri. ya Dr. Maya juga selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam tugasnya. Dan tentunya yang paling penting adalah bisa kembali nanti ke Indonesia berkumpul dengan keluarga Dr. Maya dan teman-teman di sana. Suatu saat kembali lagi ke sini. Dan tentunya yang paling penting juga suatu saat insya Allah akan kembali ke Jalur Gaza dengan kondisi yang berbeda ya. Kondisi yang berbeda. Dengan infrastruktur yang sudah dibangun ataupun minimal ceasefire ataupun gencatan senjata permanen ya, untuk kita bisa nanti akan memproses pembangunan rumah sakit Indonesia ataupun Wisma Dr. Jose Rizal, ataupun nanti kita akan membangun fasilitas-fasilitas lainnya. Tentunya teman-teman jangan lupa terus ikutin video dari Mercy Indonesia di seluruh sosial media ada, teman-teman. Dan terima kasih sekali lagi teman-teman sudah menyaksikan tadi beberapa kisah atau beberapa pesan yang sudah disampaikan ataupun cerita yang disampaikan oleh Dr. Maya. Sekian dari kami, relawan Mercy langsung dari Jalur Gaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.